Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah wal akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu syar'i tatkala belajar adalah apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, al-amrul hadi asyar, perkara yang ke-11, al-iktisabu min khuluqis syaikhi, mengambil, mempelajari akhlaknya gurunya, akhlak dari gurunya. Qad yaqulu qailun, terkadang ada orang yang mengatakan, hal ahduru darsan li syaikhin, apakah saya menghadiri pelajaran seorang guru, la afhamu min darsihi illa an-nazra al-qalil, illa an-nazra al-qalil, yang saya tidak memahami pelajarannya kecuali hanya sedikit. Maksud utamanya Syekh, terkadang ada orang itu yang hadir dalam satu majelis, memang untuk guru tersebut, untuk ustadz tersebut, murid itu hanya bisa paham sedikit, karena tipe seorang ustadz berbeda dan kemampuan seorang santri berbeda. Ada seorang ustadz itu yang kalau disuruh cepat nggak bisa, nyerangkannya lambat, sebagiannya sampai merasa kok kelambatan gitu. Sebagian ustadz kebalikannya, disuruh lambat nggak bisa, selalu cepat dan kencang. Dan kemampuan santri pun berbeda-beda. Ada seorang santri itu kalau menghadapi ustadz yang cepat senang karena dia yang cerdas, menangkap sesuatu cepat. Tapi bagi yang santri yang otaknya pas-pasan, menghadapi ustadz yang semacam itu bingung di kelas, tidak paham kecuali sedikit. Dan kebalikannya, ada sebagian santri itu yang kalau mendengarkan kajian dari seorang asatidzah yang lambat, ada yang merasa srek, merasa enak, bisa paham, bisa masuk pelajarannya. Ada yang bosan. Kenapa? Kajiannya terlalu lambat sekali. Maka dari sini muncul satu pertanyaan, apabila saya menghadiri satu majelis, saya itu nggak paham di majelis itu kecuali sedikit, enaknya gimana? Tetap masuk, tetap hadir, atau sekalian nggak hadir? Nah, kalau hadir hanya memahami sedikit. Ini sekali lagi untuk kajian-kajian yang sifatnya lepas. Maksudnya untuk hadir nggak di absen, nggak dihadir pun nggak ada absen. Bukan untuk antum. Ini untuk antum, kalau nggak hadir kelas ada konsekuensinya. Ini adalah masalah yang dibahas oleh Syekh dalam kajian-kajian umum, kajian-kajian lepas, yang kalau hadir nggak ada yang absen, kalau nggak hadir juga nggak ada yang absen. Dalam kondisi semacam itu, tatkala orang itu bisa milih antara dia hadir dan tidak, dalam kondisi seandainya dia hadir, itu dia nggak paham kecuali hanya sedikit dari pelajaran tersebut, apakah tetap hadir ataukah tidak? Fayuqal lahu, maka jawaban bagi orang semacam itu, kata Syekh, ulur, tetap hadirlah. Falaysatil ghayatu minal huduri al-faidata falaysatil ghayatu minal huduri al-faidata al-ilmiyata fahasb,
karena tujuan dari kehadiran Anda ke majelis ilmu bukan hanya sekedar mendapatkan faedah ilmu saja, bal hunaka, tapi di sana masih ada faedah-faedah lain. Di antaranya an-nadharu fi khuluqi syekh wa ta'assi bihi, melihat bagaimana akhlaknya seorang ustadznya dan mengikuti akhlaknya tersebut. Faqad dzakara al-Imam Sam'ani, al-Imam Sam'ani menyebutkan, wa ghairuhu, dan juga para ulama yang lainnya, anna majlisal imami Ahmad, bahwasanya majelisnya Imam Ahmad rahimahullah, kana yahluruhu 5,000, yang hadir di majelis beliau itu 5.000 orang. Anda bayangkan ya ikhwan, yang hadir sekitar 5.000, saat itu belum ada speaker. Saya yakin yang berada di barisan tengah ke belakang nggak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Itu dapat dipastikan. Zaman itu, jadi kapasitas masjid ini sekitar 700-800 sampai luar tembok, luar apa itu, pintu itu, sekitar itu. Seandainya dipaksa-paksakan juga nggak akan nembus 1.000. Seandainya dipaksa-paksakan nggak akan nembus 1.000. Taib, seandainya tanpa speaker, saya yakin yang di belakang sana nggak dengar. Apalagi kajian Imam Ahmad rahimahullah, majelis beliau sekitar 5.000 orang. Maka kata beliau, jadi qala an-Naqil, berkata yang menyampaikan berita itu kepada Imam Sam'ani, fakana 500 yaktubun, sekitar 500 nulis hadis, wal baqi yastamidduna min simatihi wa khuluqihi wa adabihi, yang lainnya sisanya berarti sekitar 4.500 enggak belajar, datang hanya untuk meniru, mencermati, memperhatikan akhlak dan adab beliau. Dan ini ya satu hal yang mungkin perlu untuk kita cermati, bahwasanya kehadiran di majelis ilmu mendapatkan faedah ilmiah. Faedah ilmiah itu hanya salah satu di antara faedah, bukan seluruh faedah. Seandainya orang datang ke majelis ilmu agama, majelis ilmu syar'i, dia pulang gak faham apa-apa, itu saking gobloknya dia, atau kemungkinan kedua saking pinternya gurunya sehingga gak paham muridnya. Dia misalkan ada seorang datang ke majelis ilmu, orang awam atau penuntut ilmu masih di permulaan belajar, kajian pas waktunya risalah tadmuriyah. Risalah tadmuriyah ikhwan, itu jadi para orang-orang yang sudah belajar 5-6 tahun akidah itu kelenger masihan kalau belajar risalah itu. Apalagi kalau baru awal belajar, kajian pas jadwalnya risalah tadmuriyah, yakin anak itu dari awal sampai akhir yang ada hanya bengong, kalimat-kalimat masuk ke telinga kanan nggak ngerti apa maksudnya, nggak ngerti apa maksudnya. Apalagi kalau sudah bahas masalah perdebatan asma wa sifat dan yang lainnya. Anggap ada kajian semacam itu, dia datang pulang ditanya apa tadi isi kajiannya, embuh gitu, nggak tahu apa isinya. Makanya adalah bahwasanya hadir di majelis ilmu bukan satu-satunya faedah ilmiah yang diinginkan, masih ada faedah-faedah yang lain. Pertama, para ikhwan sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kita orang itu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian dia membaca kitabullah, mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat, mereka dinaungi dengan ketenangan, dan mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di alam para malaikat. Itu yang pertama. Seandainya dia tidak dapat apa-apa dari majelis ilmu,
Yang kedua, berjalannya dia di rumah menuju ke tempat tersebut cukuplah perlangkahannya mendapatkan pahala, dan itu adalah langkah-langkah dia menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang ketiga, anggap dia tidak faham dari kajiannya syekh. Insya Allah yang nggak faham itu nggak semua. Gitu. Kalau yang semua yang di majelis itu nggak faham, itu yang saya salahkan gurunya. Jadi kalau yang di majelis itu ada 1/4 atau lebih atau kurang yang faham, yang lainnya nggak faham, itu yang guru nggak bisa disalahkan. Ada kemungkinan karena materinya berat. Tapi kalau dalam semua majelis, semua santri nggak ada satupun yang faham, itu masalah. Ya, emang ustadznya ngomong apa gitu. Dalam kondisi itu mesti ada orang yang faham. Nanti yang nggak faham bisa menanyakan kepada yang faham sesuai dengan kadar ilmiah yang dia miliki, dan insya Allah kalau yang nerangkan itu adalah yang sekelas dia, ada kemungkinan dia bisa faham meskipun sedikit. Dan antara juga faedah ya akhwan yang penting dari hadir di majelis ilmu, anggap orang itu nggak mempunyai faedah ilmiah, nggak mendapatkan ilmu, minimalnya berkumpul dengan orang-orang soleh, minimalnya berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, dan berkumpul dengan orang-orang yang baik adalah satu kemuliaan tersendiri. Dan yang penting juga lebih daripada itu, kalau dia nggak paham, maka berarti dia sadar bahwasanya dia orang yang tidak ngerti, sehingga butuh meningkatkan semangat, butuh meningkatkan ilmu, butuh semakin semangat dalam belajar untuk nantinya agar dia memahami. Dan apa yang disebut oleh Syekh di sini, mengambil pelajaran dari akhlak orang-orang yang ada di sekitar dia, adab dari gurunya untuk bisa dia tiru dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tidak heran kalau memang majelisnya Imam Ahmad rahimahullah itu sekitar 5.000 orang, yang belajar hanya sekitar 500. Sisanya mereka datang hanya untuk yang lainnya. Sebagaimana gambaran kita tadi. Jantung ya kawan, ini ada 500 sekarang ini di masjid. Nggak ada. Ini sekitar 200 sampai 300. Nggak sampai juga. 300 nggak nyampe. Ya sekitar 200-an, kurang dikit. Sekitar itu. Itu pakai speaker ya kawan. Dulu Imam Ahmad tanpa speaker. 500 sudah menulis ilmu itu sudah banyak. Itu. Yang bagian pojok-pojok belakang itu nggak dengar apa-apa. Ya, datang untuk manfaat-manfaat, yang lainnya bukan datang untuk belajar ilmu. Oleh karena itu, keberadaan seorang murid tidak faham kecuali dikit tidak harus menjadikan dia tidak datang ke majelis-majelis ilmu. Wa qala Abu Bakar Al-Muttawwi, hadartu majlis Abi Abdullah. Saya hadir ke majelisnya Al-Imam Ahmad Abu Abdullah. Wa huwa yuqri'u abna'ahul musnad, dan dia membacakan kepada putra-putra beliau musnad Ahmad. Itsnatai asyrata sana, saya datang selama 12 tahun. Saya menjadi murid Imam Ahmad itu selama 12 tahun. Walam akun aktub, innama anzuru ila adabihi wa khuluqih. Saya enggak pernah nulis, saya itu hanya melihat kepada adab dan akhlaknya. Wa hakadha fa innal khulura lid-darsi, bahwasanya hadir dalam majelis ilmu, dalam pelajaran, laisa faqat li ajli an yuhassilal insanu ma yuqalu minal ilm, bukan hanya seorang itu ingin mendapatkan apa yang disampaikan dari ilmu, au ya'iya ma yuqal, atau memahami apa yang disampaikan, bal lizaman alaihi an yastafida min kulli syai'in hatta min ba'dil hadirin min talabatil ilm, bahkan dia itu bisa mengambil faidah dari segala sesuatu, sampai pun
dari sebagian murid yang juga hadir. Farubbama yu'athiru fika khuluquhu, jadi barangkali itu akan bisa mempengaruhi kepada akhlakmu. Fa wallahi, kata Syekh, demi Allah, inni a'rifu syababan, saya mengetahui ada para pemuda, para remaja yang sigarasin, yang masih muda umurnya, para remaja. Lakinnal insana idza zarahum, tapi tatkala ada orang yang mengunjungi mereka, au tabahatsa ma'hum, atau jadi membahas sesuatu dengan mereka, yara minal khuluqi wal adabi was samti, dia akan melihat akhlak, adab dan perangainya, ma yaghbituhum alaihim, apa yang dia membuat iri kepada mereka. Wa yambahi, dan selayaknya, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, alla yanqati'a an ziyaratil ulama, untuk tidak putus, tidak pernah mengunjungi para ulama. Jangan sampai kita tidak jadi mengunjungi, hadir dalam majelis-majelisnya para ulama. Fa innan naf'a aidun lahu, karena manfaat itu akan kembali kepada dia. Bal hadza min akhlaqi talibil ilmi, bahkan ini adalah di antara akhlak seorang penuntut ilmu. Ma'a asyakhihim, ma'a asyakhihi, bersama guru-guru mereka. Falahumul minnatu ba'dallah fi ta'limihi, karena mereka lah yang mempunyai keutamaan setelah Allah dalam mengajarkan jadi santrinya tersebut. Bal hatta law lam yakunu asyakhan lahu, bahkan kalaupun mereka itu bukan gurunya. Famin ma'rifati haqqil ulama, dan di antara haknya para ulama, an yuzaru fi sihhatihim, mereka itu dikunjungi tatkala masih sehat. Wa yu'adu fi maradihim, dan dikunjungi kalau sakit. Wa tushayya'u janaizuhum, dan diikuti jenazahnya, diantarkan jenazahnya kalau sudah meninggal dunia. Wa mata ma ahassa talibul ilmi, dan kapanpun seorang penuntut ilmu itu merasa anna ahadal masyayikh, bahwasanya salah satu ulama, salah satu masyayikh, qad ya'tibu alaihi li'adami ziyaratihi lahu, jadi merasa mencela dia karena tidak mengunjungi dirinya, falyusari biwaslihi, maka segeralah menyambung hubungan dengan ulama tersebut. Wal ya'tarif bifadlihi, dan yang mengakui keutamaannya. Wal yuqaddim udhrahu, dia sampaikan udhurnya. Wal ya'lam, dan hendaknya dia ketahui, annahu in qata'a an ziyaratihi, bahwasanya kalau dia tidak pernah datang ke majelisnya, menziarahinya, fa inna zuwara dzalika syai' fihim man huwa ajallu qadran minhu, bahwasanya yang hadir menziarahi syekh itu ada orang-orang yang lebih utama daripada dirinya. Intinya para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya kita jadi jangan sampai seandainya tidak mendapatkan ilmu dari seorang ustadz, dari seorang guru, untuk benar-benar meninggalkan majelis ilmu dan kajian dia tersebut, karena ada manfaat-manfaat yang lainnya yang masih bisa kita dapatkan. Ja'a fi tarjamanil Husain ibn al-Fadl, telah datang dalam biografinya Al-Imam Husain ibn al-Fadl, ahad al-a'immah, annahu lamma kabura, tatkala beliau sudah tua umurnya, wasakha fis sin, dan umurnya sudah tua, kana yuhmalu fi mihaffatin, beliau ditandu, itu diangkat, digendong dalam tandu. Famarra bihi talibu ilmin kabir, pada saat itu tatkala dia ditandu jalan, lewatlah seorang penuntut ilmu yang sudah agak lumayan besar, maksudnya penuntut ilmu yang mapan, yang sudah punya santri. Wa ma'ahu jama'atun, dan dia tatkala itu bersama jamaah, bersama para murid-muridnya. Farafa al-Husain ibn al-Fadl hajibahu, maka Husain ibn al-Fadl mengangkat kain penutup tandunya. Maka dan beliau mengatakan, man haula, siapa mereka yang barusan lewat tadi?
Qalu, mereka mengatakan fulanun, dia adalah si fulan, wa ma'ahu jama'atun, dan dia bersama jamaah. Faqal, maka Al-Imam Husain mengatakan, ya subhanallah, ba'da an kana yazuruna fiha, yani ba'da an kana yazuruna fi hadhihi ad-dar, setelah yang menziarahi kita di kampung ini, di rumah ini adalah Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai seorang imam besar. Wa Muhammad ibn Rafi, yamurru bina fulanun fala yusallim, maka lewatlah orang tadi dan dia tidak ngucap sampai pun sekedar salam. Ada satu hal penting ya ikhwan yang perlu untuk dicermati bagi seorang penuntut ilmu jika dia sudah jadi ustadz. Dan itu yang perlu untuk kita cermati dalam diri kita masing-masing. Antum ya ikhwan, sebelum jadi yang sekarang, ataupun nanti kalau antum lulus dari sini kemudian ke Jamiah Islamiyah, anggaplah sampai S1, S2, S3, stellar ya sekalian, gitu ya. Antum harus sadar bahwasannya perjalanan panjang antum sampai pada tataran tinggi ilmiah yang mapan, antum melewati masa-masa dulu belajar alif ba ta, huwa huma hum, ana anta. Antum sadari itu, bahwasanya dulu antum pernah mempelajari masa-masa itu, malah melewati masa-masa itu. Pernah dulu antum diajar nulis alif ba ta oleh guru khat. Pernah antum dulu diajari bagaimana baca huwa sama ana, aja repotnya subhanallah. Ustadznya sabar ngajari huwa, ngajari ana, ngajari anta, jadi sabar gitu ya. Sekarang ya ikhwan, mereka masih jadi mereka, masih tetap ngajari huwa huma hum, masih tetap ngajari khat. Antum sudah doktor, sudah lulusan Jamiah Islamiyah, sudah lulusan masyayikh, sudah menjadi syekh. Sadari, mereka tetap guru antum dan antum tetap murid mereka. Perlakukan mereka sebagai seorang ustadz dan perlakukan antum sebagai seorang guru, sebagai seorang murid. Ini satu adab yang perlu untuk dijaga. Ini karena sesuatu yang sangat menyakitkan ya akhwan. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan dan sesuatu yang sangat su'ul adab, sangat kurang ajar sekali apabila seorang itu merasa dirinya sekarang lebih alim, merasa dirinya sekarang lebih tinggi, dia tidak pernah ingat bahwasanya dia dulu pernah belajar alif ba ta sama guru yang ngajari Iqra. Dan itu adalah satu akhlak yang jelek. Tidak mengetahui keutamaan orang yang pernah mengajarkan kepada dia ilmu. Orang yang pernah mengajarkan kepada dirinya ilmu. Padahal ya akhwan, yani jangan-jangan antum bisa nembus Jamiah Islamiyah gara-gara yang ngajari huwa huma hum. Ini tuh. Antum bisa nembus ke tingkat-tingkatan yang tinggi gara-gara itu. Maka akhlak ini perlu dijaga. Akhlak ini perlu untuk dicermati. Karena ini adalah satu hal yang sangat penting. Antum perhatikan biografi para ulama. Perhatikan antum ya akhwan biografi para ulama-ulama kita. Tidak ada satupun alim, sebut misalkan Imam Bukhari rahimahullah, yang siapa yang menandingi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebut misalkan Al-Imam Ibnul Madini, siapa yang menandingi Ibnul Madini. Sebut misalkan Al-Imam Syafi'i, dan siapa yang di atasnya Imam Syafi'i. Tapi tatkala disebutkan daftar guru beliau, beliau menyebutkan sampai guru ngajari baca tulis. Beliau memulai belajarnya baca tulis kepada Syekh Fulan, ngajari ini ana, ini a, nulis a kayak begini, kayak pedang, sret gitu. Itu disebutkan dalam biografi beliau. Terkadang ya akhwan, kita nggak pernah mengingat bahwasanya guru TK saya dulu adalah guru. Kalau pulang ke rumah ngomongi sama guru TK-nya, ngomongi sama guru SD-nya kayak ngomongi santrinya. Bapak ini bodoh gitu. Saya itu sudah belajar dan lain-lain. Subhanallah ya akhwan, di mana akhlak, di mana adab, di mana keutamaan, dan di mana keagungan orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Hal-hal penting yang kadang itu
menghancurkan akhlak seorang penuntut ilmu adalah tatkala tidak memahami dan tidak menyadari keagungan orang yang pernah berbuat baik kepada dia. Lihat Syekh ini, seorang imam agung. Dia tatkala di tengah jalan sudah tua umurnya, sehingga jalan sudah gak mampu. Kemudian dia harus ditandu, gitu ya, ditandu. Kalau bahasa kita ya sekarang ya naik kursi dorong, gitu, didorong. Zaman dulu belum ada kursi dorong, gitu ya. Karena zaman dulu belum ada sepeda pancal, gitu. Saya harus pakai tandu, gitu. Tatkala ada seorang penuntut ilmu yang sudah lumayan mapan, sudah punya murid, gitu ya. Dulunya murid, sekarang sudah punya murid, gitu. Orang-orang yang lebih tua umurnya masih ada. Dia lewat, nggak sopan, nggak salam, nggak nyambung, nggak apa. Maka sang imam Sufyan mengatakan, subhanallah, yang mendatangi saya, yang menghormati saya itu masih orang-orang sekelas Ishaq ibn Rahawayh. Siapa yang tidak kenal Ishaq? Teman karib dan sahabat dekatnya Ahmad ibn Hanbal. Kalau dikatakan siapa yang lebih alim, Ahmad atau Ishaq, saya katakan wallahu a'lam. Jadi karena dua-duanya imam agung di zamannya. Imam Ahmad tinggalnya di Baghdad, Ishaq tinggalnya di Naisabur. Jadi yang masih hormat kepada saya adalah orang-orang sekelas Ishaq, sekelas Muhammad ibn Rafi. Lalu orang itu murid yang kemarin itu masih murid, sekarang sudah punya murid, barusan punya murid, gayanya subhanallah kayak gitu. Ternyata ya akhwan, penyakit semacam ini sudah ada di zaman dulu. Di zaman sekarang lebih parah. Maka hati-hatilah ya akhwan, jaga adab, jaga akhlak terhadap orang-orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita. Perlu saya sampaikan ini karena kebanyakan mungkin di antara kita nggak pernah sadar bahwasanya kita pernah punya guru di SD. Kita kadang-kadang nggak sadar bahwasanya kita pernah punya guru di TPA. Kadang-kadang kita nggak sadar ya akhi, bahwasanya kita pernah punya guru yang dulu pernah mengajarkan kepada kita bagaimana membaca alif ba ta. Pernah baca Al-Quran dan kita masih belepotan baca Al-Quran. Tatkala kita pulang, kita nggak pernah untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang memang pernah mempunyai kebaikan kepada diri kita. Maka hal ini perlu untuk murojaah diri, muhasabah terhadap apa yang ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam. Nah, dan ini adalah di antara hal-hal yang penting yang harus kita sadari. Cobalah kita mempelajari biografi para ulama, bagaimana mereka berakhlak dan beradab kepada orang-orang yang pernah mengajarkan kepada mereka kebaikan. Baik, kita teruskan. Al-qiraah. Syekh meneruskan pembahasannya pada masalah bagaimana seorang murid, bagaimana seorang penuntut ilmu, bagaimana seorang santri dia membaca kitab. Wa adhkuru fiha iddata masail. Saya sebut padanya beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, qira'atu kutubil hathi ala talabil ilm. Membaca kitab-kitab yang menganjurkan, kitab-kitab yang mendorong, menyemangati untuk menuntut ilmu. Idza bada al-insan wa syara'a fi talabil ilm. Apabila seorang itu memulai untuk menuntut ilmu agama, fala budda lahu min asya'a, maka dia harus memiliki beberapa hal tashhadu himmatahu, yang bisa meningkatkan, menarik semangatnya, wa tuqawwi azimatahu, dan menguatkan tekadnya. Wa laysa hunaka ba'da taufiqillah, dan tidak ada setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma qira'atan nusus asy-syar'iyyah fi hadzal bab. Kemudian membaca nas-nas syar'i, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama. Afdal mimma ruwiya 'anis salaf, yang lebih utama dibandingkan dengan apa yang diriwayatkan dari para ulama salaf. Minal atharil marwiyati
anin naqalati thiqat, dari athar-athar yang diriwayatkan dari para penukil yang terpercaya. Fal qira'atu fi hadhil kutub, membaca kitab-kitab semacam ini, taj'alu himmatal insani 'aliyah, menjadikan semangat seorang santri itu tinggi. Wa fil waqti nafsih, dalam waktu yang sama, tuzilu ujubal insani binafsi, menghilangkan ujubnya orang itu pada dirinya. Farubbama ya'tari ahadana ujubun, terkadang muncul sifat ujub pada diri kita. Baru hafal mukhtarat, oh saya sekarang sudah menguasai mukhtarat, gitu. Ujubnya muncul, gitu. Baru khatam manhajus salikin, saya seorang faqih, gitu. Seorang faqih. Baru selesai al-usul min ilmul usul, gitu, saya sekarang sudah menjadi seorang ahli usul fikih. Subhanallah. Ini subhanallah. Ujub itu terkadang muncul. Jadi terkadang muncul. Taib. Idza qara'a aw hafidha syai'an minal ilm, apabila dia itu sudah mulai bisa baca, sudah mulai bisa menghafal sedikit dari ilmu, namun idza qara'a siyaral ulama, apabila dia membaca bagaimana dulu perjalanan hidup para ulama, wa qara'a kutubat talab, dan bagaimana dia membaca kitab-kitab para ulama dulu menuntut ilmu, wa ra'a fiha namadzija, dan dia melihat profil-profil, contoh-contoh, la yablughu mi'syaraha, yang dia tidak dapat mencapai tidak sepersepuluhnya, dhahaba ujubuh, akan hilang rasa ujubnya, wa zala ma fi nafsihi, dan hilang apa yang dalam dirinya, wa salaka tariqan qawiman fit talabi wat tahsil, dan dia akan menempuh jalan yang lurus dalam menuntut ilmu. Barakallahu nasani Allah wa iyyakum. Tidak ana tidak antum perlu jadi untuk menyempatkan diri membaca kitab-kitab penyemangat, karena kita tipe-tipe orang yang tidak semangat. Tidak ana tidak antum, tidak yang lain. Kita tipe orang-orang yang suka terbawa oleh perasaan malas. Maka perlu jadi setiap saat, waktu per waktu, untuk menyempatkan diri membaca kitab-kitab penyemangat, kitab-kitab pengobar semangat menuntut ilmu. Yaitu membaca bagaimana dulu perjalanan para ulama dalam belajar, bagaimana dulu para ulama dalam mendapatkan ilmu, bagaimana tingkatan ilmu para ulama. Karena itu mempunyai faedah-faedah agung dan mempunyai faedah-faedah berharga. Yang pertama, hal itu akan menyemangati diri. Oleh karena itu dulu para ulama kita mengatakan, innal qasasa jundun min junudillah, yani min junudillah. Kisah itu adalah salah satu di antara pasukan Allah yang Allah menguatkan siapapun yang Dia kehendaki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut kisah dalam Al-Qur'an. Salah satu fungsinya adalah menguatkan kekuatan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau orang itu, ya akhwan, tersakiti sendirian, itu hatinya berat. Tapi kalau dia masih banyak yang lain, hatinya terhibur. Kalau saya begini, masih ada orang yang lebih parah daripada saya. Itu terhibur hatinya. Tatkala Rasulullah SAW dalam kondisi-kondisi pelik, dalam kondisi-kondisi yang rumit, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Rasulullah dengan berbagai kisah. Lihatlah bagaimana kisah tatkala Rasulullah SAW duduk di bawah Ka'bah di kota Mekah. Datanglah para sahabat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera menolong kita. Kita itu setiap hari diintimidasi, diteror, disiksa, dikejar-kejar dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW tidak komentar apa-apa. Beliau hanya cerita. Ada orang minta didoakan, malah dibalas cerita. Beliau hanya mengatakan, dulu di antara orang-orang sebelum kalian ada orang itu yang dalam mempertahankan kebenaran sampai kulitnya itu disayat-sayat dengan apa itu? Disayat-sayat dengan sisir dari besi, sehingga mengelupas daging sampai terlihat tulangnya. Ada yang sampai jadi kepalanya digergaji sehingga terbelah dua.
ada yang ini, ada yang itu. Itu semua tidak mengeluarkan mereka dari keimanan mereka kepada Allah. Jadi kisah sangat perlu. Kisah sangat perlu. Bagaimana dulu kita melihat perjalanan para ulama-ulama kita dalam belajar. Kalau kemudian ya akhwan, kita itu merasa malas dalam menuntut ilmu, sekaranglah ingat bagaimana dulu Jabir ibnu Abdullah berangkat dari Madinah menuju Mesir untuk menemui Ibrahim ibnu Unais untuk mendapatkan satu hadis. Kita tidak ada yang 1/10, 1/100 dari perjalanan Jabir bin Abdullah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghilangkan ujub, menghilangkan perasaan bahwasanya saya sudah mempunyai ilmu yang banyak. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan ulama, nggak ada apa-apanya, akhwan. Nggak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan dengan para ulama, kita itu nggak ada apa-apanya dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Kita lihat misalkan antum nanti kalau sudah bisa belajar, kemudian mulailah tangan kreatif untuk nulis satu karya tulis. Keluarlah satu kitab dengan jumlah halaman 100 halaman. Misalkan ya, subhanallah, perasaan bangga, kadang-kadang perasaan ujub muncul. Hilangkan penyakit itu dengan membaca sirah para ulama. Ambil misalkan sirahnya Imam Ibnu Aqil. Beliau menulis satu kitab di sela-sela waktu ngajar, di sela-sela waktu kerja, di sela-sela waktu murojaah, di sela-sela waktu kesibukan, menulis kitab asal comot gitu ya. Apa yang ada dalam renungan otaknya ditulis. Terlintas makna satu ayat ditulis, terlintas makna satu hadis ditulis, dikumpulkan jadi satu. Karena kitab itu nggak karu-karuan isinya, ya ada tafsir, ada ayat, ada fikih, ada adab, ada sejarah, ada ini, ada itu. Dinamakan oleh beliau Kitabul Funun. Kitab berbagai macam ilmu ada di situ. Kitab itu jumlahnya 700 jilid. 700 jilid. Orang sekarang ya akhwan, dan satu jilid di zaman itu rata-rata 1000 halaman. Orang sekarang ya akhwan, kalau dari bayi bisa ngoperasikan Windows, keluar lahir gitu, langsung bisa nyekel laptop gitu ya. Dia itu suruh nulis ulang kitab itu dari sejak kecil sampai mati, mungkin nggak selesai. 700 jilid. Sebagian ulama mengatakan 800 jilid, per jilidnya 1000 halaman gitu ya. Mungkin nggak selesai. Lalu bagaimana dengan Ibnu Aqil yang itu beliau menulis di masa hidupnya, di sela-sela waktu sibuk? Itu adalah hanya hasil dari waktu daripada nganggur, mampu untuk mendapatkan itu. Maka segeralah hilang ujub. Apalah arti 100 halaman gitu dibandingkan dengan Ibnu Aqil 700 jilid gitu, 700 jilid. Hilang ta'ajub, hilang ujub yang ada ini pada diri kita. Hafal Arba'in Nawawi, merasa bangganya subhanallah. Hafal 50 hadis gitu, 50 hadis. Bacalah riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang dia adalah Amirul Mukminin fil hadis, dan seorang itu tidak dianggap Amirul Mukminin fil hadis kecuali hafal 1.000.000 hadis lebih dengan sanadnya. Dengan sanadnya. Saya itu loh nggak hafal satu pun hadis dengan sanadnya, satu aja. Saya itu nggak hafal satu hadis dengan sanadnya. Sedangkan imam kalau disebut Amirul Mukminin fil hadis semacam Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, Al-Bukhari, Sufyan, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in dan sekelas mereka tidak mendapatkan gelar itu kecuali lebih dari 1.000.000 hadis dengan sanad yang dia hafal. Maka kita menjadi tawadhu kembali. Ternyata ilmu saya tidak ada apa-apanya. Dan itu penting ya ikhwan, untuk menyemangati diri dan untuk menghilangkan ta'ajub. Kenapa? Karena penyakit seorang penuntut ilmu di permulaan itu dua, yaitu kalau nggak muncul malasnya, muncul takjubnya. Dan itu harus dihilangkan dengan banyak-banyak membaca sirah perjalanan para ulama. Wallahu a'lam. Insyaallah. Adapun insyaallah nanti insyaallah kita sebutkan kitab-kitab yang akan disebutkan oleh Syekh dalam masalah itu. Insyaallah pada pertemuan akan datang.
Ustadz, kita sadar kalau dulu punya guru di waktu kecil, tapi terkadang kita lupa dengan mereka. Maka apa yang hendaknya kita perbuat? Minimalnya kalau antum pulang, ziarahi, kunjungi, minimal ya. Jadi Pak Guru pulang dari pondok, gitu. Sekedar ya gitu. Kalau memang tidak harus bisa berbuat banyak, sekedar untuk tahu bahwasanya dia adalah pernah menyebut, dan tetap sebut dia Pak Guru. Ya, sebagaimana dulu pada waktu kita kecil nyebut beliau Pak Guru. Cepat beliau Pak Guru. Karena memang beliau sampai sekarang juga masih jadi Pak Guru gitu ya. Pak Guru dari adik-adik kita, Pak Guru dari ya ini orang-orang yang sekarang juga masih kecil. Kalau orang kajian tapi dengarkan dari rumah atau dengarkan lewat MP3, apakah dapat keutamaan majelis ilmu? Tidak. Kalau keutamaan majelis ilmu tidak, dia hanya mendapatkan keutamaan mendapatkan ilmu. Karena majelis ilmu itu majelis khusus, majelis semacam ini kumpul antara guru dengan santri-santri yang sedikit atau banyak untuk mendengarkan pelajaran, maka itu adalah majelis ilmu. Adapun kalau mendengarkan MP3 sambil jalan-jalan ke tambak, itu bukan majelis ilmu ya, itu bukan majelis. Itu anda mendapatkan keutamaan mendapatkan ilmu, mau keutamaan belajar tanpa mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Bagaimana caranya kita bergaul dengan masyarakat di lingkungan kita berada? Kalau kita duduk-duduk bermajelis dengan mereka, banyak waktu kita tersia-siakan. Kalau kita tidak duduk-duduk dengan mereka, mereka menyatakan hal-hal yang enak untuk mereka mengatakan hal-hal yang tidak enak untuk kita dengar, gitu ya. Mohon nasihatnya. Pertama ya kawan, ingat hadis Hanzalah, sa'atan sa'ah. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Intinya satu, pinter-pinter ngatur waktu. Antum kalau kemudian hidup di tengah masyarakat, gak pernah muncul, gak pernah nongol, gitu ya. Keluar kalau nggak waktunya azan nggak keluar. Azan keluar ke masjid. Pulang masjid, nutup pintu di rumah. Gak keluar kecuali azan berikutnya. Begitu terus, gak pernah sampai tetangganya ajak sakit aja nggak tahu, itu juga kesalahan besar. Bukan begitu Rasulullah SAW dulu dalam bermasyarakat. Jadi sempatkan waktu sehari meskipun sebentar untuk bermuamalah dengan mereka. Ingat, waktu yang kita bisa bermuamalah dengan mereka biasanya kalau negeri kita, waktu untuk nongkrong kapan? Sore, gitu ya. Sore sempatkan waktu lah seberapa jam. Sekedar untuk setor muka, gitu ya. Setor muka pernah setor muka sebentar 5 menit 10 menit sekitar itu. Adapun antum terlarut dalam nongkrong itu, pagi nongkrong, sore nongkrong, itu pun salah. Bahwasanya kita bermasyarakat, tetap bermasyarakat, tapi kita mempunyai tujuan dalam hidup, yaitu untuk mendapatkan banyak faedah-faedah berharga dalam hidup kita. Pintar-pintar ya akhwan ngatur kondisi, pintar-pintar ngatur waktu, untuk bisa mendapatkan dan menggabungkan semua kebaikan yang ada. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita bahas. Kita teruskan pada waktu yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.